dan pengumuman 23 pemain yang dipersiapkan menghadapi Bahrain kita sudah dapatkan, dan mungkin saja ketika saya mengupload konten video ini teman-teman semua sudah mengetahui, dan ada 6 pemain yang dicoret ya oleh Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, dan mungkin saja mereka akan duduk di tribun. Ke-6 pemain tersebut, pertama penjaga gawang Nadeo Argawinata, kedua ada back kiri kita fullback Pratama Arhan, ada back tengah atau center back Muhammad Ferrari, kemudian ada juga pemain belakang yang sudah kembali ke Belanda karena cedera yaitu Miss Hilgers, dan ada pemain depan Hoki Caraka. Satu lagi yang dicoret adalah Septian Bagaskara. Selebihnya pasti teman-teman juga sudah tahu, tak perlu saya sebutkan satu-satu, sudah ada di dalam. Tapi ada 2 pemain yang sudah kembali setelah kena hukuman tidak bermain melawan Australia, Ragnar Oratmangun dan Justin Hapner. Keduanya ada di 23 tim. Bahkan saya memperkirakan jika Patrick Kluivert memainkan 3 back, maka di belakang Justin Hapner bisa bermain dengan Jai Ises dan Rizky Ridho. Di depan Wahaji, Ragnar Oratmangun sudah pasti dijamin akan bermain di awal di starting 11-nya bersama dengan Ole Romeni di depan, dan satu lagi kita akan lihat siapa yang akan didahulukan di starting 11. Apakah Eliano Reinders atau dengan Marcelino Ferdinand? Kita akan melihat starting 11 seperti apa yang akan tampil menghadapi Bahrain. Tapi menurut saya, teman-teman, kalau bermain dengan 3 back selain nama-nama tadi yang saya sebut, kemudian dengan fullback di kanan Kevin Dix, fullback di kiri adalah Calvin Verdong. Penjaga gawang saya pikir akan ditempati oleh Emil Audero. Debut dia pertama kali di GBK di hadapan ribuan penonton. Dia akan tampil, ini luar biasa, kesempatan terbaik buat Emil Audero untuk menunjukkan kemampuan dia ya di depan publik di GBK, pendukung fanatik, para netizen yang mengidolakan tim nasional kita. Sementara di tengah, saya menginginkan kalau Patrick Kluivert ingin kuat, berkali-kali saya bilang, maka Joe Pelupesi bisa bermain Tom Haye dan juga dengan Ivar Jenner. Ini yang terbaik. Nah, berarti kalau 3-3 ini main lebih dulu, di depan itu tersedia tinggal 2, Ragnar Oratmangun dan juga dengan Ole Romeni. Ole tampil luar biasa di pertandingan melawan Australia, mencetak gol pertama dia bersama dengan tim nasional, walaupun kita kalah secara telak di Sydney, tapi Ole termotivasi lagi untuk bisa membuat gol dalam pertandingan pertama kali buat dia ketika bermain di GBK. Pasti dia ingin untuk bisa membuat gol-gol yang indah ke gawang Ibrahim Lutfala, penjaga gawang dari Bahrain. Nah, kalau bermain dengan flat 4 back bukan 3 back, maka yang bisa tampil adalah Ridho bersama dengan Jai Ises di posisi center back. Kanan tetap Kevin Dix, kiri ada Verdong. Ya. Kemudian di tengah tetap ada 3, Pelupesi, Ivar dan juga dengan Tom. Maka di depan selain Ragnar dan Ole, satu adalah mungkin saja ya Marcelino Ferdinand, karena ini pemain yang disukai oleh Patrick Kluivert. Marcelino bisa bermain free roll, bermain di belakang Ole Romeni, itu bisa terjadi dalam pertandingan melawan Bahrain. Yang pasti kita dituntut harus menang, karena itu adalah target utama kita jika ingin memperpanjang nafas kita menuju ke putaran keempat. Harus menang ya melawan Bahrain. Bahkan menurut saya kalau kita bisa menang 3 kali, ini kalau ya, menang melawan Bahrain, menang melawan Cina dan menang melawan Jepang, maka kita punya poin 15, teman-teman. Jika Australia ya kandas, itu wah bagus itu. Kalau Australia tidak bisa memenangkan pertandingan melawan Cina misalnya, atau tertahan imbang lawan Cina, walaupun mereka sekarang 10 poin, mereka 11, kita 9 kalau menang melawan Bahrain. Kemudian Arab Saudi kalah melawan Jepang, ya kan, ini hitung-hitungan bisa dikatakan. Arab Saudi bisa hanya 9 tertahan karena kemarin mereka menang 1-0 melawan Cina. Pertandingan berikut di bulan Juni kita melawan Cina, kita menang. Kalau kita dapat itu berarti kita ada 12 poin. Katakan Australia yang nantinya akan bermain melawan Jepang itu ditahan imbang oleh Jepang, wah ini enak. Berarti Australia kalau imbang lagi setelah di Cina dan kemudian dengan Jepang, mereka hanya 12 poin, sama dengan kita. Ya, kemudian Arab bertarung melawan Bahrain, main di Bahrain. Kita menginginkan bahwa Bahrain menang.
Kalau Bahrain menang, nah ini enak buat kita. Bahrain 9 poin. Ya. Itu yang bagus tentunya buat melincirkan jalan kita menuju ke langsung nomor 2 setelah Jepang. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan.